Buat guru-guru bahasa Inggris, pernah nggak sih kita ngerasa bingung menentukan sebenarnya siswa itu ada di level kemampuan bahasa yang mana sih? Atau mungkin juga pernah bertanya-tanya, ada dua siswa yang kemampuannya sama-sama di level B1, tapi punya kemampuan yang berbeda. Yang satu jago speaking, yang satu jagonya di reading aja. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu punya satu jawaban, yaitu standar internasional dan assessment yang digunakan untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris. Nah, di video kali ini kita akan kenalan dengan standar yang digunakan dalam assessment ini, yaitu CFR dan GSE. Sudah pernah dengar atau masih asing? Yuk kita bahas bareng-bareng. CEFR atau Common European Framework of Reference for Languages adalah standar internasional yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk menggambarkan level kemampuan berbahasa seseorang. Nah, skala ini terdiri dari 6 level utama, yaitu ada A1, A2, B1, B2, C1, and C2. CFR bantu menyampaikan pemahaman dalam pengajaran bahasa di seluruh dunia. Menariknya, dalam satu level CFR bisa saja nih terdapat variasi kemampuan antar siswa. Misalnya, dua siswa sama-sama berada di B1, tapi mungkin satu lebih kuat di speaking, sementara yang lain lebih unggul di reading. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kemampuan di setiap keterampilan, kita bisa menggunakan pendekatan pelengkap dari CFR, yaitu GSE atau Global Scale of English. GSE adalah skala kemampuan bahasa sekaligus kerangka tujuan pembelajaran atau learning objective yang dikembangkan oleh Pearson, sebuah perusahaan pendidikan global dari Inggris yang menyediakan berbagai produk dan layanan pendidikan termasuk buku, asesmen, hingga platform digital pembelajaran. GSE didesain untuk memberikan pengukuran yang lebih detail dan praktis, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau CFR membagi kemampuan menjadi 6 level, GSE menggunakan skala angka dari 10 hingga 90. Dengan skala ini, kita bisa melihat perkembangan siswa secara lebih spesifik. Bahkan, per poin kenaikan kemampuan bisa diukur dan dipantau loh. Setiap skor GSE memiliki learning objective, yaitu pernyataan yang menggambarkan kemampuan spesifik yang bisa dicapai oleh siswa pada skor tersebut. Misalnya, jika siswa memiliki skor 45 yang masuk dalam rentang B1, maka GSE menunjukkan bahwa pada skor ini siswa sudah mampu mencapai tujuan seperti talk about a prepared topic and cope with limited questions dalam keterampilan speaking. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa CFR dan juga GSE itu saling melengkapi. CFR memberikan gambaran umum tentang level kemampuan bahasa yang digunakan secara global, sementara GSE memberikan rincian yang lebih spesifik untuk mendukung proses belajar yang lebih terarah dan juga terukur. Nah, agar standar CFR dan GSE ini bisa diterapkan secara maksimal di kelas, tentu kita butuh alat yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa. Disinilah pentingnya asesmen bahasa Inggris. Karena sebenarnya, kalau kita ngomongin soal assessment, kita nggak cuma ngomongin soal ujian, tapi tentang bagaimana kita bisa benar-benar memahami kemampuan siswa secara akurat. Secara umum, asesmen bahasa Inggris bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada placement test atau input assessment. Untuk tahu posisi awal siswa, biasanya dilakukan di awal program. Yang kedua ada progression test, untuk memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu selama proses belajar berlangsung. Pearson menyediakan fasilitas untuk mengakses kemampuan siswa, baik pada tahap awal maupun dalam memantau perkembangan mereka di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama adalah Pearson English Level Test. Tes ini bisa digunakan untuk siswa SD, SMP, bahkan sampai SMA, dan digunakan sebagai placement test alias tes penempatan. Dengan durasi hanya sekitar 30 menit, tes ini mengukur kemampuan siswa dalam reading, writing, listening, dan juga speaking. Setelah tes, guru akan menerima laporan lengkap dalam format CFR dan juga GSE yang menunjukkan posisi siswa secara akurat. Tes ini sangat membantu guru di awal tahun ajaran untuk menempatkan siswa di kelas yang sesuai dengan level mereka. Yuk kita lihat beberapa fakta penting tentang level tes.
Selanjutnya ada benchmark test, yaitu tes yang digunakan sebagai progression test. Tes ini ditujukan untuk siswa tingkat SMP sampai SMA dan berfungsi untuk memantau perkembangan kemampuan siswa, memberikan insight keterampilan di setiap skill, serta mengevaluasi efektivitas program pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Benchmark test ini terdiri dari 4 level, ada A, B1, B2, dan C. Hasilnya dilengkapi dengan CFR dan GSE, tujuan pembelajaran berikutnya atau learning objective, serta rekomendasi aktivitas yang relevan. Ini dia beberapa fakta penting tentang benchmark test. Nextnya, untuk siswa tingkat SD, Pearson punya EBYL atau English Benchmark Young Learners. Tes ini juga termasuk progression test dan bisa digunakan secara berkala selama proses belajar berlangsung. Yang menarik, EBYL bisa diakses lewat tablet atau laptop dan PC yang berbasis web. Dan tampilannya sangat fun dan interaktif. Sehingga anak-anak merasa seperti sedang bermain game, bukan lagi ujian. EBYL terdiri dari 6 level, mulai dari Pre-A1 sampai pada B1+. Dan mengukur 4 skill utama, yaitu speaking, listening, reading, dan writing, dengan tampilan animasi yang engaging banget. Nah, biar makin jelas, yuk kita lihat beberapa fakta penting tentang EBYL. Jadi, sekarang kita tahu ya kalau EBYL, level test, dan benchmark test dari Pearson, guru bisa tahu level kemampuan siswa dengan jelas, bikin strategi belajar yang lebih pas, dan bantu siswa berkembang step by step. Apalagi semuanya sudah selaras dengan CFR dan juga GSE. Kita nggak cuma tahu siswa ada di level apa, tapi juga tindakan apa yang harus kita lakukan dalam pengajaran di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam tentang assessment dan juga GSE, jangan lupa untuk subscribe channelnya Medan Pustaka Mas Teachers. Thank you and see you in the next video. MPM, we provide, we educate.